Halo, saya Archie Farili. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang harmonisasi pajak. Berikut PPT-nya. Pengaruh campur tangan negara dalam keringanan pembayaran pajak di masa pandemi COVID-19. Untuk ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Administrasi 2022 dengan saya Archie Farili. Latar belakang. Pandemi COVID telah berlangsung hampir 3 tahun lamanya. Dengan adanya pandemi, tentunya akan mempengaruhi banyak sektor. Salah satu sektor yang paling berdampak adalah sektor perekonomian. Salah satu fenomena dalam sektor perekonomian yang marak terjadi adalah PHK. Hal tersebut dilakukan oleh banyak perusahaan guna meningkatkan efektivitas serta mengurangi pengeluaran yang nantinya akan berdampak pada pertahanan perusahaan di masa pandemi. Selain itu, yang tertulis di atas adalah seperti yang kita ketahui, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak itu belum sampai kepada tingkat yang diharapkan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang acuh terhadap pajak dengan adanya penurunan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 yang memperkuat keacuhan masyarakat terhadap pajak. Nah, saya akan membahas kenapa sih masyarakat ini jadi lebih acuh lagi dalam pajak pada masa pandemi ini. Seperti yang dibilang tadi, banyaknya pegawai-pegawai yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan. Dan juga banyak UMKM atau pengusaha-pengusaha atau pembisnis yang di kala masa pandemi ini dia tidak mendapatkan pendapatan yang seperti sebelum adanya pandemi. Jadi perekonomian mereka berkurang, pemasukan mereka juga berkurang. Pembahasan. Harmonisasi pajak membahas tentang Undang-Undang HPP yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan dapat mempercepat untuk memulihkan perekonomian yang diharapkan bisa mewujudkan sistem perpajakan yang berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, di mana untuk meningkatkan rasa sukarela dan rasa kewajiban tentang akan adanya wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini hadir untuk mendorong dan memulihkan perekonomian nasional yang diakibatkan atau didampakkan dari COVID-19. Karena akibat pandemik ini, seperti tadi, banyak pegawai-pegawai yang di PHK yang ditakutkan akan meningkatnya kriminalitas di Indonesia. Dalam perkembangan terkait dengan PPH, Badan Pemerintahan batal melakukan penurunan tarif pajak berdasar melalui penghasilan atau PPH. Badan pada tahun depan sebesar 20%. Dalam Perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tarif pajak korporasi pada 22 tetap sebesar 22%. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Pajak atau HPP. Jadi adanya pengurangan pajak nih di kala masa pandemi yang harusnya bayarnya sekian tapi berkurang jadi sekian karena menyesuaikan dengan penghasilan masyarakat pada saat pandemi COVID yang perekonomiannya pada menurun begitu. UU
UU HPP memberikan payung hukum perpajakan di Indonesia. Hal itu menjadi bagian dari hukum administrasi negara. Hubungan dari hukum perpajakan terjadi jika peristiwa hukum pada saat maka pada di saat seperti itu terjadinya hubungan hukum pajak antara subjek dan objek Han yang memiliki fungsi sebagai sarana yang preventif agar wajib pajak tidak melanggar dari norma-norma juga ketentuan dalam hukum perpajakan. Itu fungsinya. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyampaikan kepada masyarakat terkait argumentasi pemerintah dalam melakukan penurunan tarif PPh badan menjadi 25%, yang tadinya 25% menjadi 22%. Melalui pengaturan pemerintah pengganti UU tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Nah, kesimpulannya dari pembahasan yang tadi dan latar belakang, itu UU HPP itu sebagai instrumen dalam membuat sistem pajak menjadi lebih adil. Maka dari itu, prinsip keseimbangan dalam perpajakan itu harus atau dapat diimplementasikan atau disalurkan kepada setiap sektor usaha antar kelompok dari lapisan penghasilan yang menanggung beban dari pajak dengan menyesuaikan kondisi perekonomian masing-masing. Jadi melalui UU HPP, sistem perpajakan dipastikan akan lebih sehat dan berjalan dengan lancar karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling maksimal terhadap perubahan. Substansi yang berada dalam UU HPP itu memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat dan perbisnisan. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya perpajakan itu bagi masyarakat atau individual itu yang bekerja karena terjadinya penurunan mungkin jadinya potong gaji segala macam karena akibat pandemi. Jadi mereka harus jadi pemerintah membuat pengaturan perpajakan sesuai dengan kondisi perekonomian mereka masing-masing. Dengan adanya pengurangan itu diharapkan tidak akan lupa masyarakat terkait dengan wajib pajak. Jadi agar tetap masyarakat itu merasakan sukarela dalam wajib pajak. Baik, itu dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.